Ada satu puisi yang kami tahu bahwa Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Bicaralah Engkau lewat lidah bibir hamba-Mu, karena kami tahu bahwa rancangan-Mu itu lebih indah dari rencana kami. Dengan kuasa darah Yesus, hari ini kami meletakkan Tuhan, 25 Juni 2025, pada hari Rabu, pada jam 18.25. Kukagumi cara-Mu ya Bapa, untuk mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, sama seperti Raja Salomo. Dari umur remaja 12 tahun, kau pakai dia dengan luar biasa. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Silih berganti, hari demi hari, bahkan jam demi jam, berputarlah perputaran lempengan bumi ini. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Selagama, sekalipun krisis bukan akhir, tetapi panggilan untuk bertobat menjadi seruan kami pada sore hari ini. Goncangan ekonomi silih berganti, tetapi tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Setiap saat dan setiap waktu, Kau hadir di tengah-tengahku saat aku sendiri. Engkau hadir di tengah-tengahku saat aku merasa sakit dan terluka. Nah, obedes oleh Hima, karena Dia ada. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekalipun goncangan ekonomi ini ada, itu bagiku adalah alarm rohani dari Tuhan, agar aku tetap memandang kuasa-Mu dan tidak terkecoh oleh sahabat atau teman. Sekalipun aku berdiri di tempat ini, nah itu si oleh hima agama, selama Allah ada bersamaku. Cara-Mu mengangkatku beda dengan manusia. Cara-Mu mengubah hatiku beda dengan orang yang kucintai. Cara-Mu menuntunku kemana langkahku harus berada. Aku merasa nyaman dan damai karena Engkau ada di sisiku. Tak terbatas di dalam hidupku, lingkupku, perjuanganku, itu adalah jalan yang terbaik. Aku menemukan titik segala jawaban itu. Karya yang berkembang di tengah-tengah, yang akan membentuk jati diriku, agar aku percaya. Bukan karena kekuatan kegagalanku, bukan karena kemampuanku untuk berpuisi atau berkata-kata yang baik. Nahobi, tetapi Allah yang menyertainya ketika aku melangkah mencari kehendak-Mu. Biarkan aku berlari menuju kemenangan bersama-Mu. Biarkan di dalam proses ekonomi yang sangat mengguncangkan dunia ini, aku tak peduli.
sekalipun kakiku telanjang dan tubuhku hancur lebur, aku bawa hati yang luka ini dalam pelataran. Di sanalah aku menemukan jati dirimu, dan Engkau selalu menjawab, aku mencintaimu. Kamu tidak sendiri, tapi aku bersamamu. Noba, sikalama, dengarkan firmanku hari ini. Aku yang bicara kepadamu, karena aku mau kamu menjadi milik Bapa selama-lamanya. Jangan terkecoh dengan orang-orang yang kamu cintai. Jangan terkecoh dengan orang-orang yang kamu hargai. Satu perkara, semuanya fana. Karena manusia tidak bisa hidup 24 jam untuk kudus. Tetapi bersama Engkau, kami akan melewati tantangan ini. Terima kasih Tuhan. Bicaralah Engkau lewat lidah bibir hamba-Mu melalui firman-Mu. Kencangkanlah iman kami, segarkanlah tubuh roh jiwa kami. Balut luka kami, hingga kami bisa mendengarkan suara-Mu lebih lagi. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Dua Tawari pasal 7 ayat 11 sampai dengan 22. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu, dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sapar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata,
takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu. Dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini kepada mereka. Bapa, kuasailah kami. Urapilah kami dengan kuasa-Mu, hingga Roh-Mu yang akan menuntun kami menuju Kanaan, tempat kediaman. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini banyak kata-kata, ya saudara, yang dikumandangkan, yang diutarakan isi hati Tuhan. Bahwa tema hari ini adalah krisis bukan akhir. Jadi kalau kita mengalami krisis bukan akhir, saudara, tetapi panggilan untuk bertobat. Itu temanya. Judulnya adalah guncangan ekonomi itu adalah alarm rohani dari Tuhan. Amin. Kita akan membaca satu ayat, saudara, yang ayat emas untuk kita. 2 Tawari 7 ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil-hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sapar di antara umatku. Jadi saudara, perhatikan baik-baik di sini. Seorang anak Tuhan, saudara, yang hidup bersama dengan Tuhan, itu akan selalu bergumul. Kenapa? Karena kita ini adalah milik Tuhan, ya saudara. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Rohnya akan menuntun kita dan membawa kita menuju kebenaran, selama kita menjadi miliknya yang sah di bumi maupun di surga. Kenapa? Karena setiap perjuangan kita itu bukan dengan manusia kita perang, tapi dengan penguasa roh yang tidak. Saudara anak Tuhan, saudara cinta Tuhan, amin. Takut kah? Saudara cinta Tuhan? Amin. Saudara cinta Tuhan? Amin. Kok aminnya gak ada semangat, saudara? Amin. Saudara cinta Tuhan? Amin. Saudara cinta Tuhan? Amin. Yang sebelah sini, saudara cinta Tuhan? Amin. Kalau cinta Tuhan, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Kalau kita merasa bahwa Roh Allah ada di dalam kita, bagaimana? Rasanya bagaimana? Sukacita? Sukacita? Nah, kalau gitu, kita akan bangkit berdiri sekali lagi. Kiri kanan jabat ya. Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Bukan menari, bukan menari.
Saudara, saya menari, saudara lihat aneh saya? Ada yang aneh saya? Kayak kok nyanyi, kok nari. Gitu ya? Iya? Iya? Sini. Gitu ya? Iya. Kita itu anak Tuhan. Amin. Kalau kita menari juga menari. Amin. Kenapa? Karena kita menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah milik saya. Dan saya ini seperti Daud. Kita ini akan menerangkan tentang Salomo anak Daud. Ya. Nah, ini kita ini nyanyi. Itu nyanyian Daud. Jadi sudah klop, saudara. Kita nyanyi sekali lagi. Capek? Ayo senyum aja gembira. Senyum. 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 Bila Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Amin. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Sampai gini kanan. Ayo sampai gini. Allah ada di dalammu, bukan menari seperti Daud menari. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Amin. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Senyum, senyum, bukan menari, senyum, bukan menari seperti Daud menari. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan duduk. Baru nyanyi satu kali sudah menggos-menggos, saudara. Karena sudah umur. Tapi saya suka cita. Amin. Senyum kiri kanan. Jangan ya. Senyum. Shalom. Beri salam kiri kanan. Amin. Tuhan itu sangat senang dengan orang yang senyum. Ya, walaupun banyak pikiran, tetap senyum. Walaupun banyak hal yang menekan kamu, tetap Karena apa? Karena goncangan ekonomi ini, ya saudara, kalau saudara tidak bisa senyum, bukan senyum kata dewa, saudara, gini saudara. Senyum, menyapa, tetangga nyapu-nyapu, jangan tetangga bencana, tidak boleh ya, tetap senyum walaupun dia, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena goncangan ekonomi ini alarm buat kita. Iblis buat kita tuh, kalau bisa nerekam, kalau bisa kon aku. Bisa, satu keluarga loh, suami, istri, anak, mantu tuh, gak ada komunikasi. Itu alarm buat kita. Bagaimana cara alarm rohani dari Tuhan? Ya itu tadi, bila Roh Allah, jangan terus nanti, "Ma, kamu masak apa?" "Bah, aku lupa, pusing aku." "Dasar kamu males," gitu dah. Terus udah nyanyi, "Bila Roh Allah ada," digemplang apa enggak? Digemplang apa enggak? Dimarahi apa enggak? Siapa sih ngajari kamu? Loh, Bu Titi lagi sing jadi masalah. Iya kan? Karena saudara menyampaikannya salah. Kalau sudah diolok-olok, kita sudah masak, sudah apa sih, diasin lah, opo lah. Bersyukur dalam hati. Jangan, awas ya, sesuk tak asin nih pindu. Nggak. Bersyukur. Ya toh, diserahkan sama Tuhan. Dulu, saya anak nomor 1, sudah. Kalau mama bilang, masak! Wah, lek mama sih, rodok enteng, lek papa, waduh, cerewet pol, bahasa laki cerewet. Masak nasi, Me? Ya, saya tahu. Tak lihat nasi ini, lek bunder-bunder berarti apa? Menurut saya, oh berarti air gundek-gundek saja, mentik itu tidak suka air, kan gitu. Tak kasih airnya sedikit. Tapi kalau panjang-panjang berarti ini hati-hati. Kalau terlalu lembek jadi kayak gak pas, kayak bubur. Jadi saya selalu latihan itu. Terus latihan. Sudah enak-enak latihan ngepas-ngepas, papa datang. "Me, buat no nasi." Nah, pikir saya kan juga biasanya sudah tak buat. Saya tahu. Begitu matang dimakan, dibuang sudah di sampah.
Sedih enggak saya? Sedih sebagai anak. Lu eman-eman, tak emplok dewa apa gitu. Goblok. Bodoh. Dasar perempuan males lah itu. Padahal saya dari pagi jam 3 udah masak, ngepel gitu. Saya kakak nomor 1, Cik D. Jadi harus bertanggung jawab atas adik-adik saya. Masih disalahkan. Hanya segini. Aduh Tuhan, tak serano sudah. Jadi saya enggak memeli sama papa. Dan saya, Tuhan tak serano sudah pusing saya. Jadi saya duduk, dia ngelamun, pusing saya. Karena selalu saya salah. Jadi saya ngerasain tidak ada kasih. Padahal saya itu cinta sama papa. Paling saya cintai papa. Dan papa marah-marah terus. Akhirnya saya gini, ya sudah tak serano. Nah ini sudah. Ketika kamu mengalami goncangan ekonomi, ya goncangan ekonomi itu bisa dalam keluarga, ya. Ekonomi itu bukan keuangan tok, saudara. Dalam keluargamu tidak ada damai sejahtera. Jadi hidupnya tuh kayak kucing sama anjing. Tidak ada damai sejahtera. Itu namanya juga goncangan ekonomi. Jadi prosesnya seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi kalau kita terus pupuk itu akan menjadi musuh besar. Dan kita akan menjadi luka, saling melukai. Akhirnya saya gini, ya sudah Tuhan, saya ini berserah. Sudah. Saya ini anak sekolah minggu dari kecil umur 5 sampai sekarang remaja. Saya gak mengalami kebahagiaan. Saya ngelamun. Bisa minta kursi 1? Saya salah apa nih? Gitu, saudara ya. Saya kepikiran terus, siang malam saya mikirin. Bukannya saya itu seneng gitu ya, naik sini. Makasih. Saudara bisa tahu bagaimana kalau orang tuh stres tuh, aneh-aneh tingkah lakunya. Jadi saya gini. Aduh ya apa ya. Terus ini dia begini. Jadi sampai ini kursi kadang tak balik ke sana, tak balik ke sini, ya namanya kursi benda mati. Ya lek iso ngomong, aku ki mbok bawa kemana? Ke kanan kiri lah gitu. Iki wong ki ngeheng opo ya gitu ya. Nah mosok iki diangkat sini sebentar, angkat di sini. Loh, sumpah, saya sumpah di sini, tak angkat di sebelah sana, tak angkat sudah giaret. Tak taruh sini, tak banting. Karena saya jengkel, pelampiasan saya di kursi ini. Paham? Berarti kursinya ada kutok. Halo, ada kutok? Nah, ada kutok, saudara. Berarti kursi ini ketika diduduki adik saya, dia belajar kayak apa lek dia ndak doa, nilai pasti jeblok. Itu saya sudah lakukan dan saya alami. Mengapa ya? Adik saya ini pinter, tapi akhir-akhir ini jadi ngedrop. Padahal saya ndak marahin, ndak apa. Kan saya tahu kondisinya. Ternyata dia sering mainan di kursi ini. Duduk di sini, makan di sini, tidak pernah lepas dari kursi ini. Padahal pagi dia sekolah saya yang banting-banting kursi ini. Jadi saudara, goncangan ekonomi itu bukan kesalahan dari kondisi alam. Paham? Goncangan ekonomi ini bisa terjadi dalam hidup kita sendiri. Seperti saya. Paham? Ketika Raja Salomo itu masih 12 tahun, mengapa dia tidak terbawa dengan harta kekayaan? Suatu hari Raja Salomo selalu setia berdoa kepada Tuhan. Selalu. Tidak pernah seperti saya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ke gereja. Taat dan melayani Tuhan. Suatu hari Salomo, Tuhan berbicara. Apa yang kau mau? Karena Salomo kesayangan Tuhan. Orang yang setia selalu disayang Tuhan. Apa yang kau mau? Salomo tidak minta kekayaan, saudara. Itu masih 12 tahun. Masih remaja. Seperti saya juga waktu itu belum koma. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu mau, Salomo? Salomo dengan polos dan berkata, tidak bermotivasi ya saudara. Ada orang yang baik dengan si A. Oh, karena kamu ketua, maka kamu tak baik. Nah, itu yang bahaya. Kalau kita baik dengan orang, tidak boleh ada motivasi. Paham? Oh, aku baik sama kamu karena aku cinta sama kamu. Itu tidak boleh.
Namanya orang cinta itu tumbuh sendiri, bukan karena aku saling menolong. Itu paham. Itu paham nih, saudara. Nanti supaya saudara tidak hancur di tengah-tengah. Sudah tahu ya? Akhirnya ditanya sama Tuhan, apa maumu Salomo? Salomo hanya diem dan tenang. Dia hanya minta apa? Mau tak kasih kekayaan, tak bentang no kekayaan di sebelah timur, sebelah barat, sebelah tidak, aku tidak mau. Oh, tak kasih kamu umur panjang, tidak mau juga. Apa yang kau mau, Salomo? Dia berdoa, melipat tangan dengan sopan, dan dia berkata, aku hanya minta hikmat. Apa? Bayangin, berarti hikmat itu bukan dari dunia. Hikmat penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dia menuntun dan membuka dan memberi jalan yang terbaik dalam kehidupan manusia. Hikmat itu yang membelah semua persoalan. Ketika dia menjadi raja, Salomo tidak pernah sombong. Dia hanya minta hikmat. Ternyata hikmat itu digunakan setiap manusia. Ada satu kejadian yang membuat kita ingat bahwa tiba-tiba ya ada seorang bayi, ibunya 2. Ingat? Ada kan kisahnya Salomo? Salomo masih remaja, masih bau kencur, gak ngerti apa-apa. Hukum sik belajar, sik sekolah. Itu kasarannya. Begitu dia punya masalah, Salomo mendengar semua keluhan mereka. Anakku rebutan semua. Hanya Salomo hanya berserah pada Tuhan. Nah ini kuncinya. Guncangan itu tiba ya di dalam ekonomi, dalam kerajaan dia mengenai tentang ini. 2 ibu dan 1 anak berebutan anak. Dia hanya berserah pada Allah. Dia hanya memandang fokus ke Allah. Dia tidak memandang ABC. Dia hanya memandang Allah. Dan bertanya, apa yang harus saya berbuat? Nah, itu. Jadi pada saat goncangan itu ada dalam hidupmu dan rumah tanggamu, saudara tidak perlu menunjukkan bahwa aku marah. Kayak tadi itu saya kan marah ya, tak tunjuk, no. Jadi kutuk. Atau saya mengumbar, saya minum-minum, mungkin gitu. Saya masih remaja. Teman saya juga banyak. Selesai minum, mabuk, kumat lagi, saudara. Itu enggak? Masalah tetap masalah. Harus dipecahkan. Dengan siapa? Bukan dengan kekuatan kita. Lek pakai otak, mungkin bisa. Tapi sebatas apa otaknya? Harusnya minta hikmat Tuhan. Apakah hikmat itu untuk Salomo? Bukan. Untuk hidup manusia yang percaya. Apakah detik ini Salomo itu hidup dan sekarang mati? Apakah hikmat itu milik Salomo toh? Sudah mati ikut dia? Enggak. Nahatosi olehim. Dengarkan. Potesi olehim ma'akonetsika. Apa lino? Dalam bahasa malaikatnya adalah ketika kamu percaya kepada Allah yang memberi hidupmu, apapun yang kamu minta, aku akan genapi. Nah itu sih apa mereka? Karena janji Allah itu ya dan amin. Dan kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi pasti ada jawabannya. Tidak mungkin Tuhan kasih PR gak ada jawabannya. Tapi berapa lama, Bu? Loh, Salomo dari 12 tahun sampai umur berapa tuh, sudah? Baru ada pelanggaran. Tetap penyertaan Tuhan itu ada. Saat pelanggaran baru ditegur. Karena Tuhan mengasihi Salomo. Jadi pada intinya, Salomo hanya fokus kepada Allah. Kiri kanan apapun, saudara bayangin saya, dari umur 12 dia jadi raja, pasti banyak musuh. Tapi dia bisa menyelesaikan satu persatu. Bahkan dia bisa membangun bait Allah yang betul-betul bagus. Seluruh dunia, siapa yang tidak tahu? Raja yang punya hikmat, hanya Salomo. Yang dasar. Bukan dasar Salomonya, karena Allah yang ada di dalam pihaknya. Benar nggak?
Berarti kita juga bisa. Kenapa? Karena ketika kamu percaya, hikmatku menyertai kamu. Dan ingat, hikmat tidak bermusuhan dengan orang-orang di sekitarnya. Imani itu. Paham, saudara? Hikmat tidak bisa bermusuhan dengan orang-orang terdekat. Contoh kayak papa tadi. Dibuang, loro hati, ya sakit ya. Terus ngoyo-ngoyo masak sampai tak tahan-tahan, tak boleh ini cepet-cepet tak perhatikan nih papa. Tahu so, papa tuh paling cerewet itu pikirannya. Saya, tapi kan saya nggak boleh bilang cerewet. Saya udah doain, dibuang gitu aja. Tuhan punya maksud supaya saya apa? Coba perhatikan ayatnya. Dibaca 2 Tawari pasal 7 ayat yang ke-14. Nah, ini Saudara. Dan umatku yang atasnya namaku. Nah, itu Saudara. Umat yang atas memanggil namanya dan percaya disebut harus merendahkan diri. Saking tidak ada harus, saudara. Merendahkan diri. Jadi, walaupun saya menganggap bahwa itu nasi itu sudah bagus buat saya, sampai tak kasih apa? Yang wangi-wangi itu pandan, saya tetap saja tidak bagus buat papa. Saya harus merendahkan hati dan berdoa. Mencari wajah Tuhan. Semoga Pak, aku mau berdoa dulu Pak. Enggak. Saya berdoa. Saat Papa kata-kata itu saya dalam hati berdoa. Tuhan, kuasai saya. Ajari saya untuk melayani Papa. Berbocah nangis sudah. Karena kata-katanya enggak pas. Bukan saya mengumbar keluarga saya jelek loh saudara. Ini pelajaran. Saudara tahu apa yang terjadi, mengapa terjadi gitu. Setelah itu selesai, sini kamu. Gitu. Kalau saya tidak merendahkan hati, gak wes di sini aja, mungkin gitu. Karena saya mau belajar rendah hati dan saya sudah berdoa, saya sudah mencari wajah Tuhan, saya yakin sungguh bahwa Tuhan menentukan hidup saya. Sini kamu, saya ikuti. Jangan diem tangannya, ikut aku. Dalam hatiku ikut apa ya? Ini panci sak gini, diumek orang dua, apa gak tabrakan tangannya? Itu intinya. Papa gemuk tangannya, saya panjang-panjang. Karena saya dulu kecil, lencur-lencur gitu tangannya. Kayak kukunya njuwojo, ngamuk-ngamuk. Itu pikiran saya. Sini kamu, ayo remas ini. Nah ini saya pikiran logika nih saudara. Ketika peperangan itu terjadi, ya saudara, goncangan itu terjadi dalam hidupmu, pasti kata-kata itu ngajarin kita yang tidak benar, ya, terus menekan kita. Nih, makanya kamu nggak dianggap, makanya kamu luka batin. Yang memang pantas, memang dia yang harus begini. Jadi seakan-akan power untuk diri pribadi itu kok bener. Loh, lihat dipikir ya bener, mau saya, wis bener gitu intinya. Tapi papa nggak puas, tapi dia marah-marah gitu. Hanya saya ya masuk aja. Jangan tangan dua. Wah, kita dikepres itu. Mbok, jangan gitu kan enggak apa-apa. Apa dia benci ya? Setannya masuk. Karena dia benci, karena dia enggak suka. Dibalesan nyeples. Coba gini, gue pas gue ini ketendang seruet gitu. Satu-satu. Lah, itu kan setan gitu. Aku udah mbok pukul, aku ganti nyenggol tanganmu. Pas toh, impas satu tidak boleh itu saudara. Paham? Paham saudara? Jadi saudara harus mengerti, merendahkan hati itu tidak boleh bales. Begitu diceprat pas gitu, saya diem. Tapi begitu tangannya gini, saya takut dimarahin, gue ini terus kesenggol. Kesenggol, wah kukumu, gitu. Saya diem aja, maaf pak, gitu toh. Nah, terus ya. Ini cara mususi, tahu mususi, nyuci. Ternyata nyucinya papa dengan nyuci mama sak karepe. Nyuci papa kanan. Jadi kok nari kanan. Udah air lagi kanan. Sudah bersih kiri gitu sudah. Sampai saya melok. Terus Tuhan bilang kamu tuh ngece papi. Masa mau mususi mau ambek megol. Habis daripada sakit hati aku nari. Jangan.
Kata Tuhan, itu ngece namanya. Oh ya, kanan, kaku Tuhan, enak gini-gini, enggak. Itu Tuhan, kayak ada sesuatu enggak sejahtera. Begitu saya diem, sejahtera. Ya, terus kiri, sampai putih saudara. Udah, lihat ini airnya. Oh ya wis tahu, enggak usah mau gini, no. Itu logika. Lihat ini air, tak pernah lengi pisan ya. Sudah bening. Nah ini, dah, ambil dandang. Itu sudah, waduh cerewet, tidak mati. Sudah, airnya jangan sampai tumpah ke atas. Ya, ini segini. Ya, iya saya tidak terima. Tangannya dilepno, masuk. Ya ampun, aku ngerti segini, yo Tuhan. Itu dramatis saya kayak berontak tuh, karena saya ini anak muda. Lah kamu tuh orang tua, itu kasarannya. Sopo aku ya apa lu apa laku daripada kamu, itu kan gitu ya logikanya. Tapi Tuhan tidak suruh, rendahkan hatimu. Ya Tuhan, tak masuk. Sudah seberapa segini, saya itu keliru. Nah, yang namanya orang seenak itu segini, goblok, loh kok segini, salah itu, lihat. Oh ya salah, maaf segini. Nah nama di sini nama. Teman. Kamu kok suka ya mamamu atau papamu tuh tambah luka. Lah habis karpe dewek. Itu intinya saya. Tapi begitu saya belajar untuk rendah hati, bener-bener. Tadi kan ayal-ayalan saya. Ini gini. Besoknya ditunggu itu. Saya kencing, dah benak-benak gini. Sini. Waduh, penghakiman. Hakim Bo datang lagi. Ya Pak. Cuci tangan nih. Oh, cuci tangan ini cuma gini, notok gak boleh. Oh, ya cuci tangan. Gak boleh. Gerutu rendahkan hatimu ya. Ya. Posisi kayak kemarin. Kanan. Gak boleh nari. Kanan. Kiri. Matanya bapak menteleng. Makan dalam. Terus calon gitu, kayak marah, mau nerekem. Udah kan? Airnya. Ingat, jangan segini loh. Ingat, tes yok, Iya. Tak ingat, dari bandit tak marah. Sungguhan, kasih air. Sapiro ya, dia tak cemplung no. Gak sak gini ngamuk-ngamuk. Waduh, ya ampun ya. Tuhan, nah, baru seru. Tuhan, tolonglah saya. Saya ingin damai-damai saja. Rendah hati anakku. Iya, siap. Itu dalam hati saya. Bener loh, Tuhan kirim malaikat. Ayo, taruh aja, jangan ragu-ragu. Ketika kita punya iman sebiji sesawi, tidak boleh ragu-ragu. Iso ndak yo. Nyemplung sudah. Betul ndak? Kayak kita nyebrang di satu tempat. Gitu. Kita, aduh, lari. Jatuh akhirnya. Karena tempat yang kita jalan itu sempit. Kebenaran itu tidak lebar. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Yang sempit itu jalannya Tuhan. Jadi kalau saudara ragu-ragu akan jatuh. Amin. Hati-hati. Jadi begitu ya udah ikuti. Tak tengeri, oh sak gelas. Sak masuk no seret. Papa mau datang. Ya lek ha gitu ini untung enggak ada yang lagu ha tadi. Diem dah masuk, tunggu ya sampai kira-kira setengah jam. Warno Pak, pakai apa Pak? Goblok entong. Kok goblok entong gitu tuh Isa. Tuhan bilang rendahkan hati. Oh iya Tuhan ya. Ambil entong, jangan kayak gitu, cepet. Aduh, cepet apa Pak? Gini loh, blek. Jadi tidak boleh lama-lama. Kalau dingin itu mental, katanya dia. Jadi saya ikut aja tuh apa cepat. Terus gitu, tuang air yang tadi, yang segini tadi, tuang. Baru dikaron. Ini namanya karon, Pak. Pokoknya kayak gini, jangan kayak ngomong. Ya wes, sangat gede. Udah buka semua, kelihatan, udah taruh. Udah menanaan taruh. Baru ditaruh di tempatnya, dandang, baru masuklah nasi. Jadilah nasi. Terus udah gitu saya gini. Nasi itu enggak makan, tak wasi saya. Bedanya apa ya?
Terus papa datang. Apa? Mau cari perbedaan? Kok tahu? Iya. Sini. Dia datang. Sini yo. Loh, wes nemplek lho kayak apa? Mau nemplek di akhir kepala orang pacaran. Iya, Pak. Lihat tuh. Mana? Itu loh. Apa ya? Ternyata kalau di kayak gitu tuh bisa satu-satu, Saudara. Jadi kayak ada kayak gula itu satu-satu. Jadi kayak manis bagus. Lihat bagus enggak? Iya ya. Kayak apa ya, Pak? Sini. Ini kelihatan nih. Jadi kita tuh menguteri nasi itu diputeri orang dua. Tuh. Aneh tuh, kayak orang pacaran kan? Nah, apa nasi kan nama? Orang tua tuh hanya ingin supaya kamu nurut. Apapun yang terjadi. Hanya saya bilang, ya Pak memang beda. Nah, gitu namanya anak papa. Kok ada cilik digini-gini no? Ya Pak, seneng no? Kenapa? Karena kita mengikuti jalurnya. Amin. Ya. Walaupun mungkin buat kita tidak suka. Nah, hanya papa sudah pergi keluar kota nih. Aduh, ini hari tugas memasak saya, bukan mama. Enaknya pakai resep papa apa resep mama? Itu saja. Resep mama cepat, resep papa terlalu bulat. Gitu. Sini kan gitu. Apa ya? Nah, ketika kita berserah kepada Tuhan dan merendahkan hati, kita mencari wajah Tuhan, Tuhan jawab loh. Tuhan, Meme ini bingung, mau pakai resep papa atau resep mama? Meme enggak tahu. Kalau nanti pakai resep mama, terus tiba-tiba papa datang, waduh, Brontoyudo terjadi. Itu. Tapi kalau saya pakai resep papa, ternyata papa enggak datang, tewas tak buat kayak gitu. Itu kan iblis jawabannya. Seakan-akan benar. Misalnya saya berserah, ada berserah. Tuhan tunjukin hikmat. Hikmat. Ya. Hikmat itu namanya hikmat. Kamu lihat ayam itu. Hah? Ayam? Itu betrok namanya. Loh, saya malah ngandani Tuhan. Bilangin, itu betrok namanya. Tuhan jawab, lah aku ya harus tahu. Gitu loh. Ya Tuhan, apa betrok? Lihatan. Tanah. Lihatan di tanah. Ya harus tahu Tuhan, tak lihat sudah. Lihat, dia makan sama anak itu di mana? Nih di selokan sebelah sini. Ya. Kenapa di sana ada makanan kok tidak dimakan? Gak tahu Tuhan. Lihatan, tak lihat Tuhan. Jadi sekarang ini bukan lagi ilmu nasi, tapi ini ilmu pemakanan ayam untuk diperdekat lagi. Orang pakai mikroskop ini deketin. Tak wasi sampai jengking-jengking. Ternyata betrok itu makan pakai nasi itu lebih, Saudara. Punya ane mama ya lebih di kulkas di Kuarno, punya ane papa juga lebih, tapi sudah masuk di selokan. Karena lebih kan dibuang, sisanya masuk di selokan yang sebelah sana. Yang dimakan itu yang punya ane papa. Terus saya ya bingung, Saudara. Tuhan, terus betrok bisa tahu enggak ya kalau ini punya ane papa, itu punya ane mama? Tahu. Saya enggak tahu Tuhan, dibuka loh saya dari kecil sudah tahu suara binatang, tapi saya enggak paham. Tuhan buka, Petrus saya bilang, selamat pagi hambaku, gitu. Kaget saya, ayam kok bisa bicara? Saya takut lari. Itu pertama kali saya dengar suara binatang. Saya lari, ada apa Me? Enggak apa-apa Ma, ini mama kan takutan, jadi saya enggak mau nakut-nakutin. Terus Tuhan bilang loh, datang kan Petrus. Iya ya, tapi jangan ngomong Tuhan, saya takut. Katanya kamu pengen tahu Petrus mau ngomong apa? Ya, terus malaikatnya sih ngomong, pusing saya dan gitu. Ya, saya duduk, ngomong Petrus. Seakan-akan dia bilang bahwa aku ini disuruh Tuhan, bukan, tapi itu ada sesuatu yang bicara. Ya aku ini disuruh Tuhan, bukan saya enak dia ngomong sama kamu. Oh iya ya maaf ya Petrus, gitu. Misalnya saya ngomong, Petrus, jadi kayak orang ngomong, kenapa kamu suka itu nasi itu? Dia bilang, lebih enak, lebih empuk dan bersih. Berarti Petrus ini bersihan juga ya, binatang juga bersihan. Oh lebih kenyal, lebih enak dan lebih empuk. Rasanya berbeda.
Pada saat saya ngomong-ngomong itu mama datang. Tanya, Mi, ya kamu ngomong mbak siapa? Saya mau ngomong mbak Petro aneh ya. Tapi enggak mah, meme cuma ini loh nasi di sini, di seloan loh. Petro tak cak omong. Ngawur ayo, aneh-aneh kamu. Padahal saya ngomong mbak Petro. Tapi kan saya mau ngomong gitu kan juga enggak enak. Saya diem aja. Udahlah. Nah, itu saja. Jadi pada intinya, kalau kita itu punya Tuhan, goncangan apapun dalam hidupmu, ekonomi, apapun itu alarm supaya kamu dekat pada Tuhan. Amin. Jadi jangan bilang, aku ini apes, awakku apes, wes aku ini gak berguna, wes aku ini jatuh, wes paling gak dihargai orang. Sudah, jangan lihat kiri kanan, pandang Tuhan saja. Amin. Tuhan akan berkarya. Ini pelajaran kecil, Ustaz. Masalahmu lebih besar daripada masalah yang saya alami Petrok tadi. Betul nggak? Masa Tuhan tidak memperhatikanmu? Halo? Memperhatikan. Makanya kita harus ingat, jangan sampai hukuman 2 Tawari 7:13 ini ada di pihak kita. Amin. Kita harus minta ayat yang ke-14. Maaf, kita baca lagi. Dan umatku, artinya ayat 13, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sapat di antara umatku. Ini terjadi paceklik kan, seperti ini. Tetapi dijawab oleh Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Di sini ada yang 24 jam bisa kudus sendiri? Tidak ada kan? Semuanya harus belajar kan? Jatuh bangun kan? Dan bilang, kalau lalu berbaliklah jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Indah, indah enggak? Mau enggak di sini? Mau enggak negeri kita aman terkendali? Siapa negeri itu? Negeri itu ada rumah tangga kita, persoalan hidup kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, persahabatan kita. Itu bisa terjadi, saudara. Makanya biarlah suasana surga akan turun di tengah-tengah kita. Amin. Bila kita menjadi miliknya, ya saudara. Sekarang kalau kita cinta Tuhan, mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian kepada doamu. Kasarannya gitu. Berarti Tuhan tidak pilih kasih. Amin. Jadi bukan berarti karena itu Bu Didik bisa ngelihat, bisa bahasa binatang. Loh siapa sih mau, saudara? Sumpek saudara diem-diem ada cecak jatuh. Aduh, aku jatuh. Udah pusing dan nanti satu lagi apa? Tapi Tuhan untungnya tidak dibuka semua. Satu saat Tuhan bicara. Amin. Tuhan itu bijaksana. Kita minta hikmat dari Tuhan agar kemurahan Tuhan turun membuka pintu kuasanya dalam hidup kita. Amin. Itulah pelajaran kita hari ini, saudara. Kita sadar bahwa hidup yang sangat tidak menyenangkan akan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita lagi di dalam alarm rohani dari Tuhan. Amin. Jadi kita tahu, aku punya masalah. Bukan berarti aku ini yang jadi bulan-bulanan kayak papa tadi kan. Saya jadi bulan-bulanan toh. Lek saya ngalami terus saya masuk di hati saya ndak mau rendah hati. Ya terjadilah sesuatu komunikasi. Bisa terjadi miskomunikasi, bisa terjadi salah paham, bisa terjadi musuh permusuhan. Makanya orang tidak ada kasih. Paham? Sampailah terjadi bunuh-membunuh. Itu sudah ada di saat Kain dan Habil. Kita tidak boleh ke sana. Amin. Mungkin kita tidak membunuh gitu, tapi kita sudah mematikan semangat orang-orang di sekitar kita. Tidak boleh. Amin. Kita imani bahwa Tuhan akan menjamin hidup kita. Ya, itulah firman Tuhan.